Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Kang Nur. Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, diberikan keberkahan, kelancaran rezeki dan juga kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin itu sempat ada yang bertanya begini, Kang, yang rentan terkena apa itu namanya sengkolo jodoh ya, atau gantung waris atau susah jodoh itu dari pihak pria atau wanita? Ya, yang rentan artinya yang punya potensi lebih besar terkena santet ataupun guna-guna gantung waris ya, ataupun sengkolo jodoh ya, itu dari sisi pria atau wanita. Nah, kemarin itu ada yang sempat yang bertanya ke saya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari sisi gender ya, pria atau wanita, sebenarnya tidak ada batasnya, atau artinya nggak bisa ditentukan, oh wanita nih yang lebih rentan terkena gantung waris atau susah jodoh, oh mungkin pria nih yang lebih banyak potensinya terkena sengkolo jodoh ya. Itu tidak bisa dijadikan patokan ya, nggak bisa dijadikan patokan. Karena apa? Karena yang jadi sebab utamanya adalah bagaimana karakter sifat kita kepada publik atau karakter sifat kita kepada orang lain ya. Karena begini, gantung waris ataupun susah jodoh itu kan yang menjadi sebab utamanya ataupun yang menjadi sebab pertamanya adalah dari diri kita sendiri ya, dari diri kita sendiri. Berarti diri kita sendiri dong yang bisa membuat diri kita celaka. Iya, diri kita bisa membuat diri kita sendiri itu bisa celaka ya. Contoh saja, pernah ada seseorang yang mendekati Anda ya, ngajak serius, dia sudah membuktikan banyak hal kepada diri Anda kalau dirinya itu serius, tapi di satu sisi Anda menolaknya mentah-mentah dengan Anda menyampaikan kata-kata yang membuatnya mungkin sakit hati, membuatnya tidak terima, dan kemudian orang tersebut melakukan berbagai macam hal supaya diri Anda sakit, diri Anda susah jodoh, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa saja terjadi. Artinya kan penyakitnya bersumber dari diri kita sendiri. Karena kita tidak memperlakukan orang lain dengan baik. Kita memperlakukan orang lain dengan cara membuatnya sakit hati, membuatnya tersinggung, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu saya selalu katakan, apa yang kita ucapkan itu bisa jadi bumerang untuk diri kita sendiri. Ya, jadi selalu saya katakan, ayo kita hati-hati dalam bersosial, kita hati-hati dalam mengucapkan sesuatu, ya. Karena apa yang kita ucapkan itu belum tentu membuat orang lain bahagia. Apa yang kita ucapkan juga bisa jadi membuat orang lain sakit hati. Ya, maka dari itu, baik pria maupun laki-laki sebenarnya ini tidak bisa dijadikan patokan, karena yang jadi sebab masalahnya adalah dari diri kita sendiri ya. Itu yang pertama, itu yang paling sering menjadi sebabnya adalah di situ. Jadi laki-laki sama wanita itu tidak bisa dijadikan patokan mana yang lebih rentan terkena sengkolo jodoh ya. Bisa jadi karena memang penyakitnya ada dari diri kita sendiri, kita yang menyumbat kita yang menghidupkan apinya itu. Jadi penyakitnya di diri kita sendiri. Nah, di sisi lain bisa jadi penyakitnya dari orang tua ya, bisa jadi penyakitnya dari orang tua. Contoh saja ya, ini sama seperti yang di awal tadi, ada orang yang serius menunjukkan cintanya pada Anda ya kan, kemudian Anda menolaknya mentah-mentah. Di satu sisi pernah saya mendapatkan kasus seorang wanita didatangi sama laki-laki ini serius datang ke rumah, nembung sama orang tuanya ya kan. Nembung itu ngomong sama orang tuanya, Bapak Ibu saya pengen nikah sama putri Anda dan lain sebagainya. Nah, tapi si orang tua ini memberikan respon yang kurang baik ya. Contoh saja yang banyak menyakitkan adalah, kamu punya apa nak, kerjaanmu gimana, gajimu berapa, kok mau sama anak saya. Nah, ada juga yang seperti itu, dan itu ada ya, saya sering mendapatkan kasus seperti itu. Nah,
Di satu sisilah ucapan ini yang tanpa mereka sadari ini membuat orang tersebut itu sakit hati dan mungkin saja melakukan berbagai macam hal supaya keluarga mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Ya, meskipun orang tersebut tidak melakukan hal, tapi apa yang dia lakukan mungkin itu menanamkan karma untuk dirinya sendiri. Jadi dibalas sama Gusti Allah seperti itu. Ya, dibalas sama Gusti Allah anaknya susah jodoh. Bisa kan? Ya bisa saja. Gitu. Maka dari itu, ayo kita kalau bersosial dengan yang baik, apa yang kita omongkan kita jaga baik-baik, kita maksimalkan apa yang kita bicarakan itu tidak membuat orang lain sakit hati. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dengan seperti ini kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, kita bisa menjadi pribadi yang bisa menghargai orang lain. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.